Saya berterima kasih atas kesetiaan dan kehadiran Bapak Ibu yang sudah ada di sini. Saya sungguh berterima kasih karena kami sudah sampai hampir di akhir gelombang kelima dan gelombang keenam masih ada perjalanan sedikit ke depan. Tapi ini satu hal yang menarik, luar biasa yang memanggil perhatian saya pribadi ya. Kalau kita bicara mengenai apa itu Injil, seharusnya dari awal gerakan baca Alkitab ini kita sudah langsung jebak para pembaca dengan pemahaman atau dengan pertanyaan ini. Apa itu Injil? Di zaman kita ini, di mana terutama kebenaran itu sesuatu yang sangat diragukan dan diperdebatkan, konsep Injil pun itu sudah ikut dinodai maupun dihancurkan sehingga sangat susah untuk kita pribadi menentukan atau memberitahukan kepada orang apa itu Injil, karena pasti akan ada satu dua orang yang memiliki konsep sendirinya tentang apa itu Injil. Dan saya tidak mau berdebat tentang konsep Injil itu sendiri, tapi saya mau biarkan firman bicara dan coba memanggil saudara-saudari untuk satu pemahaman Alkitabiah yang tidak terpaku bagi denominasi maupun aliran kekristenan. Misalnya di gerakan baca Alkitab ini, kita terdiri dari orang dari segala denominasi dan aliran, misalnya seperti Katolik dan Advent ketujuh hari, Protestan. Itu di dalam Maba 90 kita menghancurkan semua tembok-tembok sehingga segala doktrin, segala ajaran yang kita bawa di sini harus benar-benar memastikan bahwa itu ada menurut terang Injil itu sendiri. Bukan pendapat saya, dan terkadang karena itu pun bukan pendapat saya, tidak maksudnya bahwa tidak akan ada orang yang punya pemahaman berbeda ya. Karena Alkitab ada di tangan saudara dan saudara punya kebebasan untuk meneliti dan berkembang inteligensi kecerdasan rohani Anda sendiri. Dan itu yang kita kehendaki. Kami terbuka dan mau supaya semua orang Kristen bisa berbicara bersama-sama tentang pokok keselamatan kita. Dan lebih daripada itu, kita punya akar di dalam firman dan firman berakar di dalam kita. Jadi mari bersama-sama dengan saya, kita bagaimana saya bisa bicara, membuat satu perjalanan dalam konsep-konsep dasar tentang apa itu Injil, dan saya harap saya bisa menjelaskan sejelas-jelas mungkin kepada saudara-saudari mengenai Injil itu tersendiri. Dan dengan demikian saya mau pertama-tama mengajak saudara berpikir. Pasti Anda baca ya, pasti Anda sudah baca Perjanjian Baru, Anda sudah baca Perjanjian Lama, dan Anda berpapasan atau menemukan 4 kitab Injil. Dan kalau lebih lagi Anda punya pengalaman di pemberitaan Injil, itu sesuatu yang sangat dipertanyakan. Pertama kali saya sampai di Indonesia, saya tidak bahkan punya maksud untuk beritakan Injil ke siapa-siapa, tapi ada seseorang yang datang dan bicara kepada saya. Kenapa ada 4 Injil? Kenapa ada 4 Injil? Dan saya langsung tidak kaget dengan pertanyaan itu, tapi kaget bagaimana keliru pemahaman itu. Kita tidak punya 4 Injil. Saya harus buka dengan bicara hal itu terlebih dahulu. Kami tidak punya 4 Injil. Kita punya 4 kitab Injil. Dan supaya kita memahami lebih dalam, mari kita meneliti, mari kita lihat apa yang kita akan baca atau mengkaji malam hari ini ya. Kita pertama-tama akan mengerti apa yang artinya kata itu sendiri, apa artinya dari kata Injil itu sendiri. Kita akan berusaha untuk mengerti apa yang Alkitab katakan mengenai Injil itu. Kita akan berusaha untuk mengerti kenapa ada 4 kitab Injil itu berbeda daripada ada 4 Injil.
kami tidak punya 4 Injil, kami punya 4 kitab Injil dan kita akan memahami itu bersama. Kita akan memahami kenapa hanya ada juga 4 kitab Injil, kenapa bukan 6, 7, 10, 20, 30, kenapa hanya 4? Dan apa intinya dari pesan Injil di dalam perjanjian baru, terutama karena sebenarnya saya harus mendahului dengan bicara bahwa Injil itu ada di seluruh Alkitab. Buktinya adalah firman renungan malam kita di malam kita hari ini atau pada malam ini. Saya akan baca dalam 2 versi berbeda, satu yang literal, namanya saja terjemahan Indonesia Literal atau Indonesia Literal Translation (ILT), dan di dalam TSI biar Anda bisa membandingkan dan mencapai makna si penulis aslinya. Di dalam ILT bicara Ibrani 4 ayat 1 dan 2 bicara seperti ini. Selanjutnya, biarlah kita menjadi takut supaya tentang janji yang ditinggalkan untuk masuk ke dalam perhentiannya, jangan ada seseorang di antara kamu yang menganggap kurang. Sebab kita yang telah diinjili adalah sama seperti mereka juga, kecuali bahwa firman pemberitaan itu tidak menguntungkan mereka karena tidak dipadukan dengan iman dalam diri mereka yang telah mendengarkan. Mari kita baca bersama-sama juga di versi TSI ini yang punya maksud lebih ke arti perikop tersebut, dan kita akan melihat dengan baik apa yang firman maksudnya dengan janji dan Injil di situ. Hendaklah penggalaman mereka itu, dan nanti kita diskusikan siapa mereka itu, membantumu takut. Hari ini janji Allah tentang kesempatan memasuki negeri tenang masih berlaku bagi mereka, bagi kita. Karena itu, jangan sampai ada yang gagal mendapatkannya, sebab kita sudah menerima berita keselamatan dari Kristus. Sama seperti nenek moyang kita mendengar berita keselamatan dari Musa. Perbedaannya bagi mereka, berita itu tidak ada gunanya karena mereka tidak percaya. Saya tidak bisa lihat akhir dari ini, tapi tentu saja saya baca di Alkitab ini, mereka tidak percaya. Nah, kami tidak bisa maju tanpa terutama memikirkan konteks dari perikop ini. Si penulis Ibrani, dia sedang coba membuktikan kepada orang Ibrani yang sedang menyerah dari iman Kristen, bahwa Kristus lebih unggul dan bahwa tanpa percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua tidak punya harapan dan tidak akan mencapai harta atau berkat yang dijanjikan Tuhan. Dengan kata janji itu, kemudian dia pakai kata Injil yang di dalam terjemahan sederhana Indonesia ini kita disebut di mana dia ini berlaku berita keselamatan. Dalam bahasa asli, kata yang dibicara di sini adalah Injil. Dan barangkali kalau Anda baca di TB juga, mereka akan terjemahkan kata Injil itu dengan istilah kabar baik. Dan di sini sangat menarik karena dia sedang bicara tentang orang-orang di Perjanjian Lama yang mendengarkan pesan dari Musa, dan si penulis ini sedang bicara bahwa mereka sedang terima melalui Musa Injil yang sama yang kita terima. Persis sama. Tapi ada satu perbedaan. Mereka tidak percaya sama sekali. Maka mereka tidak diselamatkan. Maka tidak ada keselamatan bagi mereka. Karena mereka tidak mencukupi standar, yaitu percaya kepada berita itu. Saudara-saudari, dengan lihat seperti ini, pertama yang kita mulai sadar begini, wah,
ternyata Injil tidak maksudnya hanya keempat kitab itu yang namanya judulnya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ternyata bukan sesempit itu. Ternyata Injil sudah diberitakan sejak dari perjanjian lama. Karena ini buktinya kan. Ini buktinya bahwa si penulis sedang bicara bahwa kabar baik itu sudah diinjili kepada mereka. Sama seperti kepada mereka kepada kita juga. Dan itu menarik karena kita mulai membuka wawasan kita tentang pemahaman Injil itu sendiri. Jadi artinya apa kata Injil? Ya, mari kita lihat bersama apa artinya kata Injil secara sederhana karena Injil di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu serap kata evangelium dari bahasa Yunani dan munculnya istilah Injil. Jika Anda membandingkan, Anda linguis dan membandingkan satu kata sama yang lain, Anda akan menyadari bahwa bagian ing itu bagian ang dan jil itu gelia yang di bahasa Arab jadi Injil. Sangat singkat tapi itu serapan dari bahasa Yunani yang di bahasa Ibrani, di bahasa Yunani adalah satu kata yang terdiri dari dua kata yang lain. Ev itu sebutan di bahasa kini, tapi di bahasa kuno itu eu. Jadi saya pakai cara pengucapan bahasa modern itu ev, yang maksudnya sesuatu yang baik, bagus, atau makmur juga. Dan angelia, bukan angelos ya. Angelos itu juga punya akar yang sama, datang dari kata pengutusan atau pesan yang diutus oleh seseorang atau malaikat, tapi angelia itu sendiri berarti berita, pesan atau satu kabar. Nah, terus tidak salah kalau kita mengartikan evangelia sebagai kabar baik karena dia terdiri dari dua kata itu. Satu kabar, satu pesan yang bagus. Nah, kata Injil pertama kali muncul di dalam Perjanjian Baru dalam kitab Markus. Dalam kitab Markus itu ketika tertulis inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Secara historis itu pertama kali yang muncul satu kitab dengan mengatakan ini Injil. Secara keseluruhan ini Injil, dan dari situ kita mau mengerti apa maksudnya para penulis ketika mereka mulai sebutkan kata Injil itu di dalam Perjanjian Baru. Nah, konsep Injil itu bukan sesuatu yang baru bagi orang Kristen dan bagi orang-orang di dunia Perjanjian Lama maupun di dunia Perjanjian Baru. Di samping ini ada satu foto, ini adalah satu koin dari dunia Romawi kuno. Nah, apa sangkut paut foto itu sama konsep ini? Secara keseluruhan kata Injil ini dulu tidak disebutkan untuk berita itu sendiri. Tapi ketika ada satu pemberita, satu utusan yang membawa berita tertentu, dan dia terima upah dari orang yang dia bawa berita itu. Dan upah itu yang disebut evangelia. Karena maksudnya sesuatu yang baik yang dia terima karena kabar dia itu. Karena pesan yang dia bawa itu. Satu kurir ya, kalau kita mau bilang seorang yang berfungsi sebagai kurir di dalam peperangan atau di dalam satu kerajaan, dia diutus. Nah, jika berita itu baik, dia akan terima upah baik. Tapi tidak sering kalau kabar itu buruk, dia bisa bahkan mati karena pesan yang dia bawa itu sangat tidak menyenangkan sang raja itu. Dan kita punya beberapa contoh, misalnya di 2 Samuel, pasal 1 ayat 1 sampai 16, ada satu perikop mengenai orang Amalek itu yang dia pikir bahwa dia akan menang satu upah terhadap berita yang dia berikan kepada si
Daud, dan dia datang sangat senang demi saya yang bunuh Saul. Daud tidak tunggu 2 detik lagi suruh orang membunuh dia karena bicara bagaimana kamu tidak takut mengatakan bahwa kamu membunuh hamba Tuhan yang diurapi Tuhan itu. Di mata dia itu satu berita bagus karena si Saul ini musuh dari Daud. Di mata Daud dia bunuh raja. Sorry, ada yang oke. Terus kami punya juga di sini Rehab dan Baana. Rehab dan Baana adalah 2 orang yang mereka, kalau saya tidak salah ingat ini, mereka membunuh anak Saul yang juga memusuhi Daud ketika anak itu masih tidur di tempat tidurnya sendiri dan bawa kepala dia kepada si Daud. Seakan-akan mereka sedang buat sesuatu yang baik dan akan memperoleh upah karena hal itu. Tapi Daud juga tidak suka dan membunuh orang itu karena tindakan mereka sangat jahat. Jadi kabar yang mereka menganggap satu evangelium, satu hal yang bagus, di mata Daud itu sesuatu yang sangat menghancurkan dan tidak punya faedah. Sedemikian juga kita punya, jadi itu cerita yang saya bicara ini ada di bawah ini, di Kusi dan Ahimaas, pemberita kematian. Ya betul. Saya lagi bingung di antara peristiwa ini karena semua peristiwa ini ada ikatan dengan dengan masalah-masalah di dalam hidup Daud. Tapi di pasal 18, 2 Samuel, pasal 18 ayat 19 sampai 30, nanti saudara bisa cek. Ketika Absalom bangkit melawan Daud, dia memesan kepada semua tentara dia bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bunuh anak ini, anak dia sendiri yang sedang melawan dia. Dan terjadinya bahwa mereka bunuh anak itu, dan ada satu orang sangat terkenal namanya Ahimaas, dia sebagai kurir tercepat di peperangan itu. Dan ketika mereka menang, mereka utus Ahimaas ini untuk beritakan kepada raja bahwa mereka sedang menang dan raja perlu turun ke lapangan untuk dapat kemuliaan mereka. Nah, tapi di saat itu dia bilang, oke, biar saya kejar dan beritakan kepada raja bahwa anak dia mati. Dan panglima tentara bilang, ini bukan kabar baik, kamu tidak akan dapat apa-apa dari hal ini. Biarkan orang lain yang pergi. Dan dia utus Kusi. Kusi lari juga sangat cepat. Tapi Ahimaas tahu bahwa si Kusi ini akan mati. Karena beritanya tidak bagus, maka dia bicara kepada panglima, biar saya ikut, biar saya pergi, apapun hasilnya biar saya pergi. Karena dia selain kurir, dia sangat cerdas. Maka dia lari dan mendahului Kusi dan sampai di kaki Daud. Daud langsung bertanya, apa yang terjadi kepada anak saya? Dan dia bilang, yang saya tahu kita sedang menang, tapi apa yang terjadi sama anakmu saya tidak tahu. Dia sudah persiapkan hati Daud untuk kabar buruk yang akan datang. Lalu Daud bilang, singkirkan, tinggal di sini di samping, tunggu orang lain datang. Ketika si Kusi sampai, padahal Kusi berangkat duluan, ketika dia sampai dan dia bicara, Daud langsung tanya, apa yang terjadi untuk anak saya? Dan dia bicara, hendaklah terjadi kepada musuh-musuh raja, apa yang terjadi kepada anak itu. Daud tidak punya lagi pikiran untuk bunuh orang ini karena kabarnya buruk. Dia hanya mulai menangis, anakku, Absalom, anakku, karena hati dia sudah menduga, hati dia sudah siap untuk kabar yang buruk. Tapi itu satu akibat dari kecerdasan Ahimaas. Dan itu konsep Injil dulu. Di zaman purba, Injil adalah satu pesan yang dibawa antara raja dan rakyatnya, raja dan peperangan. Pesan itu yang kemudian terima nama Injil, tapi sebelumnya Injil itu adalah upah yang kurir ini terima. Jadi kurir itu dia mau sekali pergi berikan pesan apapun karena dia tahu akan ada satu pendapatan, dan pendapatan itu namanya Injil. Jadi dengan waktu ada penggeseran makna dan kata tersebut mulai
disamakan atau kata tersebut mulai dapat arti baru yang bukan lagi pendapatan itu, tapi pesan itu sendiri. Injil mulai disamakan dengan pesan raja itu sendiri, sehingga ketika perkembangan zaman terjadi dan satu raja seperti Daud mau menguasai wilayah tertentu, dia mengutus seseorang dengan pesan Injil. Dan Injil itu apa? Menyerahkan dirimu kepadaku dan aku akan biarkan kamu hidup. Dan ketika satu raja tidak mau, maka ada peperangan. Tapi sebelum satu raja maju untuk berperang melawan satu bangsa atau suku, dia mengutus seseorang beritakan syarat-syarat perdamaian. Oh, kalian harus menyerahkan diri, mengikuti prosedur ini. Kalau tidak mengikuti ini, kami datang dan menghancurkan kalian dan akan mengambil bangsa kalian sebagai pemilikan kami. Lalu kami punya beberapa contoh. Ketika Senherib dia melawan Raja saya susah bicara namanya ini. Saya akan bicara Raja Israel. Dia mengutus 2 orang panglima dia untuk bicara di dalam bahasa orang Yahudi, dan di saat itu mereka bicara bahasa Yehuda, tidak tahu bagaimana itu, tapi ada tertulis dalam kitab seperti itu. Terus mereka bicara di bahasa mereka, serahkan diri kalian kepada raja kami, karena dia akan datang. Jika kalian tidak serahkan diri, kami akan menghancurkan kota ini. Dan jangan pikir bahwa dewa kalian, Tuhan kalian akan membela kalian, karena kami sudah menguasai seluruh dunia dan kalian harus tunduk kepada kami. Sangat takut mereka jawab kepada 2 orang itu, bicara di dalam bahasa Assyria, di bahasa Syriak, karena kami paham bahasa kalian. Jangan sampai umat kami takut dari pesan yang kalian sampaikan. Lalu mereka teriak lebih keras lagi. Kalian pikir ini pesan untuk raja kalian saja? Ini pesan untuk seluruh bangsa. Mereka harus mendengarkan dan takut kepada kami. Dan seterusnya Anda bisa baca sendiri di 2 Raja 18 ayat 12 sampai akhirnya. Di Ester, ketika Raja Ahasuero dia mengeluarkan satu perintah, itu juga disebut Injil ya, satu perintah. Karena si Vasti istrinya berperilaku kurang ajar terhadap dia, lalu dia keluarkan satu perintah dalam setiap bahasa untuk setiap suku dan bangsa, bahwa semua laki-laki di rumah mereka harus jadi kepala rumah tangga, tidak bisa perempuan. Itu juga satu perintah raja, itu juga satu Injil, satu kabar yang diberitakan oleh sang raja itu. Dan itu satu bentuk Injil, sehingga siapapun yang tidak merespon seperti yang diperintahkan, dia bisa dibunuh. Demikian juga Nabukadnezar, Raja Darius. Kalau Nabukadnezar ketika dia mengakui Tuhan, dia menulis dalam setiap bahasa untuk setiap suku dan bangsa bahwa dia mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang pencipta langit dan bumi dan menguasai atas segalanya. Sedemikian juga Raja Darius bahkan mengutuki orang yang tidak menolong, bantu membangun bait suci Allah. Dan itu satu bentuk Injil, tidak bisa tidak ditaati. Ketika dengar pesan dari seorang raja, rakyat atau musuhnya sedang terima Injil. Konsep ini tidak berubah ketika masuk di perjanjian baru. Mungkin saat ini yang kita mengerti sebagai Injil adalah yang kebanyakan orang mengerti sebagai bertobat dan kamu akan masuk ke surga dan dosamu akan diampuni. Itu satu aspek Injil yang sangat menarik. Tapi Injil pada hakikatnya adalah seorang raja yang namanya Yesus Kristus sedang bicara kepada seluruh kekuasaan di bumi. Kalian harus bertekad, harus berlutut dan menyerahkan diri kalian kepada saya, karena saya penguasa yang sebenarnya, dan saya akan datang, dan setiap lutut yang tidak mau berlutut kepada saya sekarang ini dan tidak mau mengakui saya sekarang ini akan mengakui kelak ketika saya datang dengan kekuasaan dan kemuliaan saya. Itu Injil yang Yesus sampaikan.
Maka itu tema kita, apa itu Injil Kerajaan Allah. Karena tidak pernah terpisah Injil dari kerajaan dan raja itu sendiri. Tidak ada pesan Injil tanpa satu kekuasaan terutama, yaitu Kristus ya. Tidak pernah akan ada satu Injil tanpa satu raja, satu otoritas tertinggi. Dan Yesus beritakan konsep ini di Matius 23 ayat 24, di Yohanes 20 ayat 21, dia mengutus para rasul sebagai utusan yang membawa Injilnya kepada seluruh suku, bangsa, dan bahasa. Karena dia adalah raja seluruh dunia. Dan dia datang untuk menyelamatkan seluruh dunia. Yang juga sedang melawan satu musuh. Ada satu kerajaan yang sedang melawan Kristus. Dan Kristus sedang kirim kepada kerajaan itu surat dengan syarat menyerahkan diri. Itu Injil. Kita utus orang ke seluruh suku bangsa, dimanapun ada anak iblis, dengan satu syarat, jadi anak Allah. Dan itu menyerahkan diri kepada kekuasaan Kristus sebagai Tuhan. Maka di Roma pasal 10 ayat 9 bicara, jika kamu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu bahwa Tuhan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Tapi perhatikan, kita harus akui dia dulu sebagai Tuhan. Itu persis seperti di zaman lalu. Kalau satu raja mau menguasai satu wilayah, raja yang lain harus mengakui dia sebagai raja yang benar. Dan dia jadi ini satu hamba dari raja itu. Seperti yang kita bisa baca di Perjanjian Lama berkali-kali dengan umat Israel yang diperhambakan, sehingga raja mereka hilang kekuasaan dan serahkan kepada raja musuhnya. Ya. Nah, ketika Yesus sedang mengajar di Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 35, dia sedang bicara persis apa artinya kita menerima Injil Kristus. Dia bicara kamu harus memperhitungkan seperti satu raja yang pergi berperang. Dan jika Anda baca persis ayat 15, dia mulai menjelaskan bahwa itu mengenai kerajaan Allah, bukan mengenai hal lain, tapi Injil kerajaan Allah yang Kristus sedang menyampaikan kepada orang-orang di situ. Dan dia mulai menjelaskan bahwa syarat-syarat untuk seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah seperti apa. Dan dia bicara tentang dua raja. Dan ada satu raja yang punya maju berperang sama seseorang. Dan raja yang sedang diserang harus memperhitungkan apa dia bisa memang melawan raja itu. Dan kalau tidak bisa, dia harus tulis surat dan buat syarat penyerahan diri. Itu Injil. Itu Yesus sedang jelaskan harga untuk menerima Injil. Dan buat kita mengingat akan Mazmur pasal 2 yang bicara, kenapa bangsa-bangsa bermufakat melawan anak Allah. Dan kemudian di Mazmur itu selesai dengan bicara begini, cium anaknya sebelum dia membangkitkan amarahnya atau murkanya. Saking di saat Kristus datang, dia datang sebagai pemberita Injil itu sendiri. Ketika dia datang kembali, dia akan datang sebagai raja yang tidak lagi ada kesempatan, tapi dia akan menghancurkan semua orang yang bermufakat melawan dia. Itu sesuatu yang sangat mengherankan. Karena itu aspek Injil yang sangat jarang kita bertemu. Dan di suasana Natal ini, Anda harus perhatikan bahwa jadi seorang Kristen atau menerima Injil Allah adalah satu penyerahan diri karena Anda mengakui Yesus sebagai raja atas segala-galanya dan Anda sebagai rakyatnya. Anda ada di bawah perintahnya. Maka bahkan pun iblis tidak bisa sentuh kita karena kita sekarang sudah punya pemilik yang berbeda. Dari mana dapat datang konsep Injil Perjanjian Baru itu yang kita sedang jelaskan? Tentu saja dari Perjanjian Lama, karena saya sudah mendahulukan tadi bahwa Injil itu seluruh Alkitab, tidak ada 2 Injil, 4 Injil. Adanya hanya satu Injil yang tersebar di seluruh kitab-kitab di dalam Alkitab, termasuk keempat Injil itu. Dan sedikit lagi kita akan mengerti lebih detail kenapa adanya 4 kitab Injil. Secara
Saya tidak akan baca semua ini, tapi Anda bisa lihat bahwa Yesaya sering bicara tentang kabar baik. Dan kata kabar baik ini di bahasa Ibrani adalah Injil. Ketika dia sedang bernubuat dan dia sedang bicara tentang kabar baik ini, dia sedang mengacu kepada Yesus. Dan setiap hal di dalam dari kejadian sampai wahyu yang mengacu kepada Yesus itu membuktikan bahwa kitab-kitab itu terisi dengan Injil. Dan mereka adalah Injil itu sendiri. Dari kejadian sampai wahyu itu satu pesan dan mengenai satu Kristus, yaitu Yesus Tuhan kita. Maka konsep di perjanjian lama akan Injil tidak pernah berubah, tetap sama di perjanjian baru. Hanya ada satu hal, di perjanjian baru kami punya kegenapan dan perlengkapan. Kita sudah punya secara utuh. Di perjanjian lama kita hanya punya separuh. Hanya sekian banyak informasi sampai Kristus datang dan dia mewahyukan secara eksplisit, secara jelas. Ini maksudnya Injil Kerajaan Surga. Sehingga nanti kita lihat dengan lebih detail. Yang disebut Injil di perjanjian lama adalah proto-Injil. Apa itu proto-Injil? Ini sangat teologis ya. Orang yang kuliah teologi tentu saja artinya tentu saja tahu apa artinya proto-Injil. Proto maksudnya yang paling dasar atau yang pertama, yang terdahulu. Jadi dari kejadian sampai Maleaki itu Injil yang pertama. Sedang katakan tentang Yesus bahwa dia akan datang, dia akan lahir, dia akan menjadi manusia, dia akan mati, dan dia akan terpaku di kayu salib, dia akan bangkitkan kembali. Tentu saja, coba saudara berpikir bahwa di abad pertama, untuk para rasul memberitakan Injil, mereka hanya punya Alkitab Perjanjian Lama. Mereka hanya punya Perjanjian Lama. Bagaimana mereka menemukan Injil di dalam Perjanjian Lama? Karena memang sudah tertulis sejak dari awal, sejak ketika bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah Injil. Karena kemudian di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 akan bicara apa? Pada mulanya ada firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah, dan segala sesuatu yang diciptakan tanpa dia tidak ada apapun yang tidak diciptakan. Jadi kita bisa lihat bahwa Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama sedang bicara tentang satu hal saja, itu tentang Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia sehingga kita dapat kodrat ilahi dari Allah Bapa kita. Itu secara singkat di tema ini karena cukup luas pembahasan ini. Dan sangat menarik kalau Injil itu sering saya dengar dari teman-teman saya di Brasil dan para gembala yang lain. Injil itu sederhana dan itu benar. Tapi yang buat rumit itu ketika kita datang ke dalam Perjanjian Baru dan kita menemukan sebutan-sebutan seperti ini. Kita menemukan sekitar 129 ayat di dalam kitab Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru tentang Injil. Dan kebanyakan itu hanya mengenai Injil secara keseluruhan. Yang bicara Injil. Dan ketika pakai kata Injil itu sedang mengacu kepada ajaran Tuhan Yesus secara keseluruhan. Seluruh ajaran Kristus itu Injil. Tapi ketika ada satu fitur istimewa, kita menemukan seperti ini, Injil Kerajaan Allah. Itu artinya apa? Dari penjelasan yang kita sudah punya terdahulu, maksudnya jika itu Injil Kerajaan Allah, itu satu pesan supaya manusia berdosa menyerahkan diri untuk diselamatkan, atau mereka akan tetap mengalami murka Allah di atas mereka. Dan akan ada penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Maka itu sangat menarik. Jika Allah punya satu kerajaan, otomatis dia punya satu konstitusi, satu perintah, satu Injil. Dan dia sebarkan Injil itu ke seluruh suku bangsa. Orang yang percaya dan terima akan diselamatkan. Tapi setiap orang yang tidak percaya sudah mengalami penghukuman karena murka Allah tetap di atas mereka. Kemudian kita mendengar Injil Yesus Kristus. Ini sangat menarik. Saya tidak punya waktu untuk bahas masing-masing. Tapi ya terkadang kalau Anda
benar-benar meneliti firman, itu bisa buat kita pusing ya. Wah, kenapa Injil Yesus Kristus? Apa bedanya Injil, Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus, apalagi Injil Allah? Jangan lagi ada Injil damai sejahtera. Semua aspek ini, kalau Anda kepo dan benar-benar mengasihi firman itu, Anda langsung mempertanyakan, pasti ada sesuatu yang menarik ini. Dan kita akan lihat di bawah fitur-fitur seperti ini, maksudnya apa. Kalau Anda lihat secara lebih detail dengan saksama, Anda menemukan istilah Injil kasih karunia Allah di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Apa artinya hal itu? Apa artinya Injil anaknya, yang maksudnya Injil Yesus juga di Roma pasal 9, Roma pasal 1 ayat 9. Dan masih ada juga Injil tentang kemuliaan Kristus. Wow, ini bagi saya pribadi ketika saya teliti ini, saya rasa kalimat ini sangat powerful. Karena dia memberikan saya keterangan tentang Injil yang saya tidak pernah membayangkan bahwa pemberitaan Injil dia harus mengekspresikan kemuliaan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, di nomor 9 itu ada Injil kemuliaan Allah. Wow, ini luar biasa buat saya merinding. Karena setiap kali kita bicara tentang Injil, kalau tidak ada fitur-fitur ini di dalamnya, kita tidak pernah memahami Injil. Kalau pemberitaan Injil, pemahaman Injil, dan hidup kita sebagai hidup orang yang memiliki Injil, tidak membawa kemuliaan untuk Kristus dan kemuliaan untuk Allah, dan tidak mengerti bahwa Injil itu kasih karunia dari Allah, kemungkinan besar kita tidak paham Injil sama sekali. Dan lebih daripada itu, ini buat kita mengerti kesatuan Alkitab. Di butir ke-10 ini, di Wahyu 14 ayat 6, menegaskan kepada kita bahwa Injil itu kekal. Tidak pernah akan ada satu saat di mana Injil itu tidak ada. Karena Injil itu satu hukuman, itu bukan hukuman, satu hukum dari Tuhan. Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Jika Injil itu kuasa Allah, dia tidak bisa terpisah dari Allah itu sendiri. Maka jika Allah berada, Injil harus ada selama-lamanya. Maka di sini bilang, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang dan di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Kami tidak akan meneliti ayat ini, tapi semua hal ini membantu kita mengerti Injil Kristus, Injil di dalam firman Tuhan. Karena ini adalah seperti tema di bagian ini, sebutan Alkitab mengenai Injil. Bagaimana Alkitab mendeskripsikan Injil itu sendiri. Saudara-saudari, ini bukan hal yang mengkontradiksi, tapi ini adalah keterangan Alkitab mengenai pesan utama dari Alkitab itu sendiri, Injil. Bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita inti dari Injil itu sendiri. Dan demikian kita masuk di pertanyaan ini. Jika kita sudah lihat bahwa Injil punya beberapa keterangan yang sangat luar biasa yang membantu kita mengerti bahwa tidak ada satupun dari butir-butir di sana yang bilang Injil manusia, Injil untuk menyukakan hatimu, Injil untuk bawa kekayaan bagi kamu, Injil untuk buat kamu makmur dan segala macam. Semua di sana tentang Tuhan ya. Injil itu milik Allah, Injil itu dari Allah, Injil itu oleh Allah, Injil itu untuk kemuliaan Allah, kepada kemuliaan Allah. Semua hal itu tentang Tuhan itu sendiri. Tidak ada Injil dari manusia ya. Sangat jelas di dalam keterangan-keterangan tadi. Tapi ada pertanyaan yang menarik ini juga. Dari seluruh Alkitab, kami punya 4 kitab yang disebut Injil. Ya kenapa ya ada 4 kitab Injil? Pertanyaan ini tepat dan benar. Lebih licik adalah pertanyaan yang tanya kenapa ada 4 Injil. Karena
orang berasumsi, terutama orang dari iman sebelah, bahwa kita punya 4 Injil yang berbeda-beda, yang saling kontradiksi. Itu bohong dan itu salah mengerti. Kami tidak punya 4 Injil. Kami punya 1 Injil. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu 1 Injil. Dan kebetulan di dalam Alkitab kita punya 4 kitab yang mengisahkan Injil. 4 saksi, 1 kejadian. Kami punya 4 saksi tentang 1 orang, tentang 1 kejadian. Setiap kitab Injil akan akhir di titik yang sama. Kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Karena jika Injil berhenti hanya di kematiannya, ya tentu saja tidak ada bedanya bagi hidup kita. Tapi Injil harus diakhiri dengan Yesus naik ke surga. Dan setiap Injil punya 1 titik yang sama. Tapi marilah kita lihat lebih detail tentang pesa ini. Kita punya 4 kisah 1 Kristus. Kenapa? Jika Anda mengerti sedikit tentang investigasi, tentang penyelidikan, ketika ada 1 kasus, dan kebetulan di samping rumahku ini baru terjadi 1 kasus pembunuhan, para peneliti, mereka coba mengumpulkan saksi dari bermacam-macam latar belakang dan usia dan sudut pandang. Kenapa? Sebanyak-banyaknya saksi saya punya, lebih baik kisah dan bukti yang saya peroleh, lebih baik bukti-bukti untuk mencapai kesimpulan tentang kasus yang terjadi ini. Para penulis kitab Injil, mereka tidak menulis semata-mata, ya. Yesus sudah memilih mereka sebagai saksi mata kepala supaya mereka menjadi orang yang bersaksi entah secara tertulis maupun secara lisan. Itu sudah terkandung di dalam firman sendiri. Saya tidak akan membahas lebih dalam ini karena kalau tidak kita perlu 1 minggu hanya untuk tema ini. Tapi saya kasih singkat-singkatnya saja. Misalnya, ketika Anda meneliti kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, kitab Yohanes, Anda sedang meneliti Injil yang sama dari 4 perspektif yang berbeda. Maka setiap kali orang tanya Anda, kenapa kalian punya 4 Injil? Anda bisa jawab, sorry, Anda keliru. Kami tidak punya 4 Injil. Kita hanya punya 1 Injil, 4 kisah. Itu beda ceritanya. 4 saksi yang sedang bersaksi tentang Injil yang sama. Supaya apa? Kita memperoleh perspektif lengkap tentang pusat dari cerita itu. Siapa tokoh utama dari berita Injil? Yesus. Dan supaya kita mengenal Yesus, kita perlu mengenal secara utuh. Di dalam Matius, jika Anda ketik di HP Anda itu, di dalam Alkitab akan muncul sekian alamat hanya mengenai Injil Kerajaan Allah. Kitab Matius hanya bicara mengenai Yesus sebagai Raja. Itu kenapa langsung di awalnya, dia bicara seperti ini. Langsung di ayat 1. Kalau saudara buka di sini, ada tertulis di sini. Inilah daftar nenek moyang Kristus Yesus. Dia berasal dari keturunan Daud, yang adalah keturunan Abraham. Apa artinya itu? Daud adalah seorang raja yang terima satu nubuatan dari Tuhan bahwa dari dia akan lahir raja penyelamat seluruh dunia yang akan memerintahkan selama-lamanya. Dan dari Abraham juga muncul satu nubuat yang bilang melalui dia seluruh bangsa akan diselamatkan dan akan diberkati. Dengan kata lain, si Matius sedang bicara, saya sedang menulis tentang raja dan kerajaannya untuk Anda mengenal dia secara utuh. Maka sangat terstruktur Injil si Matius ini. Dan baru kita mengerti kenapa perlu adanya silsilah, karena dia sedang buktikan bahwa Yesus ini bukan hanya seorang nabi, dia juga seorang raja. Dia berasal dari keturunan Daud, dia punya hak untuk memerintah atas seluruh dunia. Dan ketika kita geser ke Markus, yang adalah Injil yang ditulis pertama-tama, kita melihat dia menunjukkan, tapi raja kita bukan orang sembarangan. Raja kita, dia melayani semua orang.
Dan ketika dia lihat rombongan tanpa gembala, rombongan yang putus asa, rombongan yang sakit, dia tidak bisa bahkan makan. Dia tidak bisa bahkan makan hanya untuk melayani orang itu. Dan dia menggambarkan Yesus sebagai hamba yang sejati. Maka kita sedang lihat aspek dari Yesus yang sama seperti kita, yang bisa merasakan sakit, lapar, capek, tapi tidak bisa bahkan tidur dengan melihat orang lain sedang sengsara. Dan dia bicara, mari kita beritakan Injil di seluruh kota dan desa, karena untuk itu yang saya datang. Dan jika Anda baca teliti kitab Markus, Anda tidak akan lihat Yesus duduk-duduk untuk istirahat. Bahkan ada satu perikop yang Yesus mau istirahat dan rombongan tamu ke mereka, dan mereka tidak punya waktu bahkan untuk makan. Itu aspek yang Markus mau Anda lihat. Jika Anda pengikut Yesus, kita menggosongkan diri sehingga bahkan pribadi kita tidak lagi hal yang utama, tapi menjawab kebutuhan akan keselamatan dari seluruh suku bangsa. Kita perlu bergerak terus sampai kita memastikan seluruh dunia sudah mendengarkan Injil. Itu karakteristik Yesus di kitab Markus, maka itu sangat dramatis. Kalau Anda perhatikan kata-kata yang Markus bicara, dan dia bilang tiba-tiba, dan sesudah itu seakan-akan tidak punya jeda waktu, ya. Itu sangat dramatis kitab itu. Dan buat kita memperoleh perspektif Yesus sebagai hamba. Dan di Lukas dari awal, dia sudah memastikan bahwa dia sedang menulis tentang Yesus yang lahir untuk menyelamatkan seluruh dunia. Bahkan ketika malaikat bicara, namakan dia Yesus, dia berikan keterangan artinya nama Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan nama Yesus di bahasa Ibrani, Yeshua, adalah kata yang berarti selamat atau keselamatan. Bahkan sampai saat ini, kalau misalnya saya mau bilang juru selamatku, saya bisa bilang Yeshuati, yang artinya selamatkan aku atau selamat penyelamatku. Itu sangat menarik bahwa di dalam kitab Lukas Anda hanya melihat Yesus sebagai juru selamat, dan bahkan di dalam Lukas yang kita akan baca perikop yang bilang begini, kerajaan di surga, kerajaan surga atau kerajaan Allah sudah ada di antara kalian. Karena Yesus itu sendiri adalah pernyataan kerajaan surga. Dan lebih daripada itu, Anda bisa menemukan secara terstruktur dari pasal 1 sampai pasal 5 tema apa, dari pasal 6 sampai pasal 8 temanya apa. Anda bisa belajar persis secara tematis, secara topik-topik apa yang sedang dikatakan oleh Lukas. Itu sangat teliti sehingga dia pisahkan penulis saya kitab itu di dalam tema-tema yang lebih gampang untuk kita mengerti. Dan kalau Anda baca kitab Yohanes, dia mengisahkan tentang Yesus dan memastikan supaya kita benar-benar memperoleh kepastian itu bahwa Yesus adalah anak Allah yang jadi manusia. Dari awal sampai akhir akan muncul anak manusia. Di pasal 1 saja bilang bahwa dia berkemah di antara kita. Itu satu hal yang menarik sekali, karena di dalam kata itu berkemah, tapi saya pikir di terjemahan kita di bahasa Indonesia tidak begitu, tapi seharusnya di pasal 1 ayat 16 bilang dia berkemah bersama kita. Maksudnya bukan hanya dia diam bersama kita, tapi dia menjadi manusia, dia punya tubuh seperti kita, dan sekaligus dia punya rumah yang biasa seperti kita. Itu seperti bilang begini, Allah makan di rumahku hari ini. Semua orang bisa pikir itu gila, tapi itu yang terjadi di zaman itu. Allah datang dan makan bersama-sama dengan orang Israel di meja mereka, di dalam kuil, di dalam rumah, di dalam jalan mereka, di jalan mereka. Itu yang dia mau beritakan dengan jelas, bahwa anak Allah ini benar-benar jadi manusia, dan semua orang yang tidak percaya hal itu dia anggap sesat dan keliru. Kemudian kenapa hanya ada 4 kitab Injil? Jadi pertama coba saya pastikan bahwa Anda mengerti bahwa kita punya 4 kitab yang menceritakan hal yang sama dengan perspektif berbeda, supaya kita meyakinkan bahwa kejadian itu benar-benar terjadi.
Maka setiap bukti yang sudah pernah bisa dikumpulkan terkumpul di dalam keempat kitab itu. Dan itu yang akan membatasi adanya hanya 4 kitab. Kenapa hanya ada 4 kitab? Karena semua kitab perlu lolos kriteria-kriteria ini. Paling tidak 3 kriteria ini. Bukan kita yang menentukan ini, tapi Kristus sendiri yang berikan kriteria ini. Ya, saya tidak ada waktu untuk kita masuk detail tentang hal ini, tapi sangat menarik. Saya harap saya akan punya waktu kesempatan lain untuk kita bahas spesifik hal ini. Tapi pertama, supaya satu kitab disebut kitab suci, tidak bisa sembarangan, harus ada otoritas. Apa artinya otoritas? Penulis itu harus dibuktikan, disahkan oleh para rasul, oleh Yesus, dan oleh jemaat mula-mula. Maka Injil Barnabas tidak masuk, Injil siapapun lagi tidak masuk. Kenapa? Karena mereka tidak terima kuasa, otoritas dari Yesus, dari para rasul untuk tulis. Biasanya itu hanya semacam novel dari zaman lalu yang mereka tulis berdasarkan khayalan pribadi, bukan berdasarkan otoritas yang diberikan Tuhan. Maka kalau Anda lihat kitab Matius, kenapa dia sah dan dia benar-benar punya otoritas? Karena ditulis oleh saksi mata sendiri, murid Tuhan Yesus yang mendengarkan, yang belajar, yang hafal, yang makan, yang pegang Yesus, yang punya bukti akan kesahihan karena dia diutus untuk hal itu. Yesus saja bernubuat, mengatakan bahwa dia akan mengutus penulis-penulis juga. Kalau Anda baca di Matius 23 ayat 34, Yesus mengatakan, aku akan mengirim padamu ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, orang-orang yang menuliskan kitab suci. Nah, penulis itu harus terbukti orang yang diilhamkan Tuhan, yang punya otoritas langsung dari Kristus. Dan yang kedua, semua fakta di dalam kitab itu harus sesuai sejarah, harus sesuai fakta yang benar-benar, harus historisitas itu harus terbukti. Maka setiap keempat kitab itu mereka dapat dibuktikan kenyataan kejadian itu, keaslian kebenaran kejadian itu. Kenapa? Karena orang-orang penulis itu adalah saksi mata sendiri. Yang menulis kitab Markus itu adalah murid Petrus, yang Petrus sebutkan ke dia, Petrus mulai kisahkan ke dia apa yang terjadi kepada dia, dan dia menulis untuk Petrus. Dia bekerja sebagai juru tulis untuk Petrus. Matius itu pengikut langsung dari Tuhan Yesus yang diberikan kuasa untuk hal itu. Lukas, yang banyak orang mempersoalkan, dia bukan pengikut dari zaman utama ya. Dia bukan pengikut langsung dari Tuhan Yesus. Anda perlu ketahui bahwa seluruh kitab Perjanjian Baru sudah tertulis dengan usia 50 tahun dari kelahiran, dari pengangkatan Yesus ke para rasul itu hanya 50 tahun. Dan apa yang itu bisa katakan kepada kita? Lukas pertama-tama dia adalah orang yang diotorisasi oleh para rasul itu sendiri, termasuk Rasul Paulus. Dia diotorisasikan, nanti saya kurang tahu kalau saya sedang bicara benar, dia diberikan kuasa oleh para rasul untuk meneliti, investigasi dengan paling detail dan menulis kisah tentang Yesus itu sebagai firman Allah sendiri. Karena bukan atas otoritas dia, tapi atas saksi-saksi yang dia cari. Dia cari saksi mata sendiri yang pada zaman itu masih ada lebih daripada 500 orang. Dan itu Anda bisa verifikasi di 1 Korintus pasal 15. Maka setiap Injil bisa dibuktikan penulisnya punya otoritas dari gereja maupun dari Tuhan sendiri. Penulisnya bisa diverifikasi historisitasnya ini dan sumber mereka itu saksi mata sendiri. Dan yang ketiga, keakuratan teologis. Apa artinya itu? Isi pengajaran ini benar-benar persis yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan khayalan atau ada tambah kurang dari pikiran atau hati orang itu sendiri. Maka semua Injil yang lain, semua penulisan yang lain
tidak lolos kriteria ini, maka bukan tulisan suci. Karena kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, misalnya ketika orang Samaria menerima firman, para rasul terjun ke sana. Dan untuk apa? Supaya memastikan bahwa mereka menerima Injil dengan akurat, seperti yang seharusnya, dengan ajaran yang benar. Kalau tidak, mereka harus membenarkan. Misalnya ketika Paulus menemukan 12 orang di Efesus, kalau saya tidak salah, dan dia bertanya, apakah kalian sudah terima Roh Kudus? Dan mereka bicara, kami bahkan tidak pernah mendengar. Maka orang itu menerima Injil hanya separuh. Lalu Paulus beritakan Injil ke mereka dan baptiskan mereka dalam Roh Kudus. Dan itu satu persoalan yang lain. Tapi ada 3 kriteria ini yang membuktikan kepada kita kenapa hanya 4 kitab. Karena kalau tidak lolos kriteria sederhana ini sangat sederhana, pasti ada banyak kriteria yang lain. Saya tidak mau masuk karena soal waktu. Tapi paling tidak 3 kriteria ini bukan bahkan kitab suci sama sekali. Terus Injil secara keseluruhan dapat dibagi menjadi 2. Ajaran mengenai Yesus, dan itu melingkupi dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua mengenai Yesus, maka seluruh Alkitab itu Injil. Tidak bisa baca Alkitab tanpa baca Injil. Itu Injil, semua itu. Karena semua hal itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Seperti tertulis di Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Yang Yesus bicara sendiri ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis di mana? Tentang aku. Di dalam kitab Taurat itu dari Kejadian sampai Ulangan, dan kemudian dia bicara di kitab para nabi dan di Mazmur. Ketika bicara Mazmur di sini sedang melingkupi semua kitab puisi, termasuk Kidung Agung, Ayub dan seterusnya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti kitab suci. Dan kitab suci ini adalah perjanjian lama secara utuh dari Kejadian sampai Maleaki. Yesus sedang bicara bahwa itu semua Injil tentang dia. Dan kemudian Injil yang kedua atau bagian kedua dari Injil adalah ajaran Yesus. Segala ajaran Tuhan Yesus itu sendiri adalah Injil juga. Tentang hidupnya, apa yang dia buat. Karena Injil Kristus bukan hanya pemberitaan lisan, tapi pemberitaan dengan teladan hidupnya. Maka perlu ditulis 4 kisah tentang dia supaya kita mengerti kepribadian Yesus yang menjadi patokan dan sasaran utama kita. Itu menjadi seperti dia. Dan saya tidak perlu baca, Anda sudah mengenal dengan baik Matius 28 ayat 18 sampai 20, di mana Yesus memerintahkan kita mengajarkan kepada seluruh suku bangsa segala sesuatu yang dia telah ajarkan. Tapi bukan hanya mengajar saja, dia suruh kita mengajar, melakukan segala sesuatu yang dia telah perintahkan kepada para rasul. Maka di situ kita bisa melihat transisi dari Injil di Perjanjian Baru beda dari Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu tentang Yesus, di Perjanjian Baru adalah segala ajaran Yesus itu sendiri sebagai patokan hidup yang jelas bagi manusia baru di dalam kerajaan di surga. Dan kita terjun kepada akhiran dari pembahasan kita di malam hari ini. Apa itu pesan Injil? Intinya di saat ini apa? Saya bisa bicara kepada saudara-saudari bahwa ada banyak cara kita meringkaskan inti dari pesan Injil di saat ini. Namun saya akan berani buat satu ringkasan yang saudara bisa setuju atau tidak dan bisa menarik kesimpulan Anda sendiri, karena saya bukan pemilik kebenaran, hanya saya berusaha untuk menyampaikannya sejelas-jelas. Menurut saya dan dari yang saya teliti di dalam firman, inti dari pesan Injil adalah Yesus itu sendiri, kehidupannya dan karyanya. Tapi apa artinya hal itu? Mungkin saya terlalu cepat.
inti pesan Injil adalah Yesus itu sendiri, karena perjanjian lama mengacu ke Yesus. Perjanjian baru adalah Yesus itu sendiri. Kehidupannya, karena Yesus hidup untuk berikan teladan bagaimana kita hidup sebagai anak Allah. Dan karya dia, karena tanpa karya hidup, kematian, dan kebangkitannya, kita tidak mencapai tujuan kita sama sekali. Kita tidak diselamatkan. Maka bagi saya, dan saya pikir saya tidak sendiri, banyak pakar juga ikut hal yang sama, dan firman sendiri bersaksi, itu inti dari pesan Injil. Dan itu bukan sesuatu yang sangat sederhana. Jika kita menyampaikan Injil dan tidak jelas bagi orang yang mendengarkan bahwa Yesus, kehidupan dan karyanya itu yang kita sedang sampaikan, maka keliru kepercayaan orang itu. Dan itu artinya apa? Saya akan coba deskripsikan itu di dalam 5 butir ini supaya kita tutup pembahasan ini. Pertama, itu berarti bahwa Allah menciptakan segala-galanya untuk kemuliaannya, seperti ada tertulis di Kejadian pasal 1 ayat 1, Mazmur 102 ayat 25, dan Mazmur 146 ayat 6 yang mengacu bahwa inti dari Injil adalah memperkenalkan Tuhan kepada kita sendiri, dan bukan memperkenalkan hanya mengacu saja, tapi benar-benar bantu kita cicipi dan melihat bahwa Tuhan itu baik dan Dia adalah pencipta segala-galanya termasuk kita, dan kita diciptakan untuk kemuliaannya. Dan secara khusus mempernyatakan kemauan Allah kepada kita. Dan apa yang Allah mau? Allah mau suatu keluarga. Ketika Dia ciptakan Adam dan Hawa, Dia sedang ciptakan anak-anaknya sendiri. Dan di Maleakhi 2 ayat 15 bicara bahwa itu yang Dia mau, satu keluarga bagi dirinya sendiri. Sehingga ini ada satu rahasia ya. Sebelum Yesus mati di kayu salib, di dalam firman bicara bahwa Dia adalah anak sulung. Sesudah Dia mati di kayu salib, Dia menjadi saya membingungkan istilah. Sebelum Yesus mati di kayu salib, Dia adalah anak tunggal. Yohanes 3 ayat 16, benar nggak? Anak tunggal dari Allah. Sesudah Dia mati di kayu salib, Dia adalah anak sulung di antara banyak saudara. Bisa Anda perhatikan bahwa kematian Kristus di kayu salib bukan hanya mengampuni dosa Anda, tapi menjadikan Anda anak Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk dijadikan anak Allah. Nah, itu kemauan Tuhan. Dia mau satu keluarga, dan itu ada jelas di dalam Injil. Dan anak Allah itu jatuh di dalam dosa ya. Jelas sekali. Anda bisa lihat bahwa di Roma pasal 3 ayat 12 bicara bahwa kita tidak berguna lagi. Kita hilang kegunaan. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Bahwa setiap orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu membuat kita terpisah dari keluarga Allah. Sehingga Yesus menjadi anak tunggal sendiri. Karena tidak punya lagi keluarga. Seakan-akan dosa ini mencuri kita dari Tuhan dan mencuci otak kita supaya kita berontak orang tua kita, Allah kita. Namun, itu kenapa Allah menjadi manusia? Karena seperti tertulis di dalam ayat ini, Yohanes 1 dari ayat 1 sampai 13, Ibrani 1 dari 1 sampai 4, Kolose 1 dari ayat 12 sampai 20, Kristus adalah pernyataan Allah kepada manusia. Dengan tujuan apa? Supaya Dia mengembalikan kita kepada kemuliaan Allah. Dan apa yang artinya mengembalikan kita kepada kemuliaan Allah? Itu artinya sesuai dengan butir yang terakhir. Allah sedang menciptakan manusia baru dari manusia lama. Dia sedang menciptakan keluarganya dari orang-orang yang tidak berguna tadi itu, yang hilang kemuliaan Allah itu. Sehingga di Roma, dan saya perlu baca ini karena sudah yang terakhir, Roma pasal 8 ayat ke-28 dan 29. Saya akan baca untuk saudara-saudari ini. Mungkin bacanya kurang lancar karena faktor kebahasaan, tapi inilah yang katakan firman Tuhan. Maka yakinilah bahwa di balik segala sesuatu yang kami alami,
Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Karena sejak semula Allah mengenal dan mengasihi kita. Dia pun sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan anaknya, dan supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Wow, luar biasa. Luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan buat dari awal sampai akhirnya adalah supaya saudara dan saya jadi anak Allah, saudari dan saudara dari Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia adalah kakak kita ya, karena Dia anak yang sulung dan kita adik-adiknya. Terus kemudian di Efesus pasal 2 ayat ke-10, bahkan saya akan baca dari ayat 8 supaya lengkap, bicara seperti ini. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 yang justru bicara mengenai keselamatan. Sekali lagi, kita diselamatkan oleh karena kebaikan Allah. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jadi kita selamat bukan karena melakukan perbuatan baik. Memang Allah sudah mengatur hal itu supaya tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri tentang keselamatannya. Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik. Sesudah Allah rencanakan yang sudah direncanakan Allah sejak semula untuk kita lakukan. Kalau ayat ke-10 ini saya perlu baca di dalam versi TB karena ada satu unsur sangat menarik yang perlu ditegaskan di sini. Di Efesus 2 ayat ke-10 bicara sedemikian. Coba saya perhatikan ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kata dalam Kristus Yesus ini, seakan-akan Yesus itu satu panci buat kue, dan kita taruh adonan di dalam begini. Ketika kuenya keluar serupa dan gambar dengan tempat yang kita masak itu. Itu yang maksudnya. Kalau bentuk Yesus apapun, semua manusia baru dicetak oleh Dia. Yesus adalah cetakan kita. Jadi kita diciptakan manusia baru untuk dijadikan serupa dengan Yesus. Seperti Adam dan Hawa dulu serupa dengan Allah. Maka bagi saya ini adalah inti dari berita Injil. Melalui Kristus Allah sedang membentuk keluarga baru dari manusia-manusia berdosa. Sehingga Yesus hidup dan karyanya adalah pesan yang semua orang berdosa harus mendengarkan. Karena ini bukan hanya tentang menyelamatkan, tapi satu ajakan Allah untuk semua manusia jadi anaknya. Maka di firman bicara bahwa semua orang yang berdosa tidak akan mewarisi kerajaan surga. Karena hanya dapat mewarisi sesuatu orang yang sudah dianggap bagian dari keluarga atau anak yang sah. Nah, menurut saya Injil dapat disingkatkan seperti ini, dan kita bisa jawab apa itu Injil. Injil adalah sejarah, bukan hanya cerita, tapi sejarah Allah, bagaimana Dia sedang menciptakan keluarganya dan mengajak kita menjadi bagian dari keluarga Dia sendiri. Dan dengan demikian saya berterima kasih atas kesempatan, dan saya rasa ini yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Mungkin lain kali kita bisa lebih detail dan lebih masuk sangat dalam di masing-masing butir. Saya kembalikan untuk saudara moderator kami. Terima kasih banyak.